Anda tuh bantu saya dulu jualan, jangan jualan dulu yang Anda pikirin, bener nggak Bu? See? Berarti apa? Care apa nggak? Enggak. Ya. Mana care-nya? Harusnya care-nya, oh iya Bapak coba saya bantu dulu ya Pak, bener nggak? Jangan dia fokusnya jualan dulu. Itulah makanya kenapa banyak sales dibenci sama orang gitu loh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah sahabat sales, kali ini kita mau bahas buku menarik lagi dari Will McCraney, judulnya The Art of Personal Evangelism. Waduh, apa ini ya? Ini juga kedengarannya kayak berat ya, tapi langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Coach Arif. Halo Coach. Halo. Coach, ini bukunya Will McCraney ini The Art of Personal Evangelism. Iya. Apa ini ya Coach ya? Sebenarnya kita coba terjemahkan dulu ya. Jadi evangelism itu kan sebenarnya kan kayak penginjilan ya. Hal-hal yang berkaitan penginjilan itu disebut evangelism. Nah, selling itu diasumsikan sama seperti seorang evangelis. Oh, menjual. Jadi kayak penginjil itu kan artinya orang itu mempromosikan tentang Alkitab gitu kalau mama evangelism. Jadi begitu juga kalau kita ngomongin selling, misalnya contoh kita jualan mobil, merek katakan mereknya ABC, maka dia menjadi si penginjil merek ABC itu. Bahwa dia mempromosikan gila-gilaan, itu maksudnya evangelism gitu loh. Ya. Nah konsepnya itu. Jadi sebenarnya ini adalah cara bagaimana bisa deket sama orang dan bisa membuat orang jadi percaya, terpengaruh sama si orangnya. Salesnya. Jadi kalau dia percaya sama orangnya, baru percaya produknya kan? Iya. Sama kan kayak gitu kan? Jadi kayak gitu. Jadi misalkan jadi juga evangelisasi, kalau kita ada orang yang mau menginjil tapi orang yang nggak bisa dipercaya, percuma gitu loh. Gitu ya. Nah kita mulai yang pertama nih yang menarik. Jadi kalau buat orang percaya sebenarnya gampang banget rumusnya, yaitu adalah relationship, hubungan, ditambah kredibilitas orangnya, ditambah genuine care. Sama dengan influence. Ya ini hampir mirip dengan teorinya pakai rumus trust gitu sama. Jadi yang penting pertama adalah bener nggak bahwa Anda punya hubungan yang baik sama orang itu. Berarti kalau hubungan baik apa? Ramah, senyum, happy dan sebagainya, itu relationship. Yang kedua, credible. Credible berarti kan dari cara pakaian, betul dong Bu? Kalau kita baru ketemu satu kali, tahu dari mana kalau orang itu hebat? Pakaiannya, gaya ngomongnya, cara bicaranya, orang ini tahu, ini orang berisi ya, kayaknya bukan sembarangan gitu. Ini adalah credibility gitu loh, credibility. Jadi kelihatan, makanya kenapa banyak sales yang supaya kelihatan kredibel langsung pakai jas gitu loh Bu. Iya. Bener nggak? Jadi kelihatannya kredibel gitu. Makanya kenapa bisnis asuransi multi level juga gitu kan? Langsung pakai jas, kelihatannya kredibel gitu loh penampilannya. Nah, kalau orang yang pakai kaos gimana? Biar kelihatan kredibel. Cara ngomong, after ngomong baru kelihatan kredibel. Gitu loh Bu. Nah, kemudian berikutnya tambah genuine care. Genuine care gampang Bu. Apa itu? Empati, cuma sama orang lain. Jadi ketika dia cerita sesuatu tentang problemnya dia atau dia lagi cerita, kita kelihatan tertarik ngomong sama dia, bukan fokusnya jualan. Saya kasih contoh nih, baru aja ada kejadian. Saya mau perpanjang asuransi mobil. Kemudian saya lagi ada problem sama asuransi itu, karena lama banget responnya. Kemudian yang nawarin saya adalah sales asuransi tersebut, kontak. Tahu nggak dia bilang, Pak, saya bantu Bapak dulu untuk asuransi perpanjangannya, baru saya urus masalahnya. Gue langsung ngomong, Anda tuh bantu saya dulu jualan, jangan jualan dulu yang Anda pikirin, bener nggak Bu? See? Berarti apa? Care apa nggak? Enggak. Mana care-nya? Harusnya care-nya, oh iya Bapak coba saya bantu dulu ya Pak, bener nggak? Jangan dia fokusnya jualan dulu. Itulah makanya kenapa banyak sales dibenci sama orang gitu loh. Karena yang penting omset dulu, bukan maunya cepet-cepet. Nangkep kan maksudnya Bu? Iya. Nah itu, makanya kalau ditanya, kalau mama lain kali saya mau ditanya, mau nggak beli merek itu lagi? Kayaknya sih mungkinan enggak sih. Karena kelihatannya kelakuannya kayak gitu loh, dia tidak ada care-nya sama sekali. Nah ya, bagaimana caranya supaya connect? Caranya connect sebelum ngobrol, katanya gini Bu. Yang pertama ya, dia harus melihat dulu dari kita. First impression-nya, apakah first impression-nya
sudah oke atau belum. Yang kedua, setelah first impressionnya bagus, baru trust yang kedua. Setelah trust barulah kita mau ngubah orang. Itu maksudnya mengubah dia. Jadi tugas kita pertama connect dulu, berarti jalin hubungan dulu. Kedua, terjadi trust, gue percaya sama lu, baru masuk jualan. Gitu loh, Bu. Iya. Kalau kebanyakan orang enggak jualan gitu. Jadi bagaimana juga yang paling di sini yang paling penting adalah bagaimana mendengarkan. Yang untuk mempengaruhi. Jadi mendengarkan itu adalah kata kuncinya adalah ketika kita mendengarkan orang, kita harus juga punya kemampuan untuk mengizinkan kita untuk ngobrol yang lebih dalam. Ketika ngobrol, oh ya punya masalah apa gimana? Oh iya Pak, masalahnya kenapa ya Pak? Care lebih dalam. Itu yang disebut listening. Untuk mempengaruhi. Jadi bukan cuma sekedar dengerin, habis itu niatnya jualan. Makanya si omelin langsung bilang, Bapak jangan salah paham dulu. Saya langsung ngomong, ya tapi emang benar kalimatnya, boleh dibaca kalimatnya. Emang apakah kalimatnya saya ada yang salah gitu kan? Jadi dari situ, dengan gini ya, izin kami informasikan bahwa saat ini kami sedang membantu proses perpanjangan asuransi dulu. Begitu proses selesai, kami akan segera mengirimkan informasi lengkap dan bagaimana cara klaim. Lucu kan? Jualan dulu dong. Iya. Langsung ngomelin. Gue langsung ngomong, jangan hanya jualan dulu, bantu saya dulu. Izin Bapak benar gitu kan dan sebagainya. Mohon maaf atas kesalahan. Kami akan membantu proses klaim Bapak terlebih dahulu. Baru ngomong. Paham ya? Iya. Jadi itu juga kalau dikaitin sama video kita sebelumnya adalah pemilihan katanya dan urutan katanya gitu, paragraf 1, paragraf 2 gitu loh. Nah itu kalimat-kalimat kunci. Nah gitu berikutnya ya. Kenapa orang itu menjadi bisa menggugah, bisa menjual dengan baik adalah gunakan story power, personal story power. Kalau ibu nah ini gampang banget, sederhana Bu. Ibu pernah perhatikan kalau saya meeting, setiap saya meeting saya udah dapat beberapa isu kelihatannya ada meremehkan dan sebagainya. Saya sering pakai cerita. Saya cerita, oh saya pernah nanganin kasus ini, bla 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 bla, cerita. Akhirnya dia trust kan. Iya. Makanya kenapa sekarang bos besarnya mau ketemu saya kan? Nah itu maksudnya Bu. Dasarnya itu adalah kenapa bos besar mau ketemu, karena tugas saya membuat pakai story. Bahwa yang Anda lakukan salah, totally salah gitu. Itulah metode bagaimana membuat sebuah cerita gitu, gambarannya gitu Bu. Nah kemudian setelah itu, bagaimana kita juga punya kemampuan merespek orang. Jadi bagaimana cara merespek? Merespek adalah dengan kita mengakui kehebatannya dia. Kayak kemarin kan saya ngomong, kalau Ibu perhatikan saya ngomong kan langsung, wih bagus banget Pak, saya setuju banget dengan Pak. Saya sebut satu nama kan. Saya suka banget dengan pendapat Pak ini. Apalagi Pak saya ini adalah trainer dari top 20 sales training provider in the world. Dan dia mengajarkannya tidak metode seperti itu Pas. Makanya kenapa saya disuruh kayak gini, berarti kan bukan ini, kayak gitu loh gambarannya. Jadi mereka lihat, oh iya. Nah, abis itu dari respect, baru saya menggunakan teknik pertanyaan. Justru itu Pas saya mau nanya, sebenarnya butuhnya apa? Nah, gitu ya. Dan kemudian saya sabar untuk bicara. Nah, itu gambarannya. Jadi kalau Mama gambaran tadi disebut ini adalah berikutnya lagi adalah melayani dulu, baru kita dapat. Sama konsep kayak kita kan, ya udah kita layani dulu, baru kita lakukan. Dia sudah merasa puas ya kok, servisnya bagus gitu. Iya kan? betul. Nah, jadi kita berikan yang terbaik, mereka percaya sampai di mana, ya udah itu yang gambarannya. Nah itulah semua. Kalau kita bahas lebih dalam, pasti akan materinya akan lebih banyak. Tapi pada dasarnya cara ngedekatin orang adalah kita merespek mereka, menghargai mereka, sehingga mereka bisa tahu. Atau kita bisa tahu apa permasalahan mereka sehingga kita bisa bantu mereka. Intinya itu sih yang mau dibicara. Iya, Coach, gimana caranya ya biar orang trust sama kita? Sebenarnya ada beberapa metode sih Bu. Salah satu yang paling gampang adalah supaya trust, kita memberi insight kepada mereka, ide-ide baru, konsep-konsep baru. Makanya mereka nanya kan. Waktu ketika saya bikin story, cerita dan sebagainya, dia nanya. Kalau pengalaman Bapak di tempat lain seperti apa ya Pak? Kemarin gak ngomong gitu kan? Langsung saya ngomong, pengalaman saya di tempat lain adalah bla 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 bla. Tidak loncat bla 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 gitu langsung gitu. Nah, itu adalah memberi insight. Dan kemudian kita juga bisa memberi bantuan kecil dengan ngajak, yuk Pak kita ngobrol aja. Apa sih sebenarnya problem Bapak? Kita bantu. Maka saya tanya, datanya belum kami dikasih, bagaimana kami bisa bantu? Sampai ditanya, data apa yang Bapak butuhkan? Kan gitu ya? Ya data apa yang Bapak punya masalah? Baru kita bisa selesaikan. Bener nggak?
Nah, itulah kata kunci supaya bisa di-trust. Kata kuncinya. Jadi memang kita menarik ini dulu ya. Trust. Mendapatkan trustnya mereka dulu gitu kan. Baru kita bisa bantu dengan produk kita gitu ya Coach ya. Betul. Jadi dari gambaran tersebut kita ngelihat possibility yang bisa kita bantu seperti apa dan sebagainya. Kayak contoh, dia walaupun hari ini saya tahu masih ada masalah gitu ya. Bukan masalah kita, masalah mereka. Saya cuman bilang, Pak, udah pada pusing. Yang penting Bapak mau nggak CV-nya mereka saya ambil. Nanti Bapak pilih aja orangnya. Kan berarti saya terusin jalan kan. Kalau orang lama nggak, udah cut aja. Nah itu maksudnya, saya tetap bagaimana menjalin hubungannya. Saya lebih fokus ke produknya aja. Ya. Intinya itu. Kita berikan dulu yang terbaik. Terbaik dulu. Nah itulah kata kuncinya, makanya kenapa disebut evangelism. Jadi pertanyaannya menarik adalah, apakah semua sales bisa melakukan itu? Enggak. Banyak kan lebih mau buru-buru. Mau buru-buru, mau closing, mau itu. Dan itu yang jeleknya. Bisa nggak dia membawa brand itu kemana-mana, dia menunjukkan bahwa ini loh produk kita berbeda. Itu gambarannya. Nah jadi sahabat sales, ini ya kalau kita mau mendekati customer gitu ya, kita jangan terlalu buru-buru untuk menawarkan produk kita gitu ya. Jadi kita bisa dengar dulu dari dia gitu kan, kemudian baru kita mendapatkan trust dari dia gitu ya Coach ya. Ya. Oke, nah sahabat sales kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini langsung aja dilayangkan dan tetap di channel YouTube kita ini dan nantikan buku-buku tentang selling menarik lainnya akan kita bahas di sini dengan saya Anna Milani Dan saya Coach Antonius Arif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Banyak ide, omset omset melejit.